Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 30 Juli saya akan memberikan analisa untuk hari Senin teman-teman. Jadi untuk Senin tanggal 2 Agustus ya. Sebelum masuk ke materi bahasan 32 saham, ini adalah kelanjutan saham yang kemarin saya bahas. Saya sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Saya hanya ada di channel yang ada di atas nih teman-teman. Terus kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kita akan langsung ke bahasan ya. Oke, hari ini IHSG ditutup di 6070,039, turunnya 50,688 poin teman-teman. Turunnya 0,82. Kita akan cek dulu di sini di indeks IHSG-nya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan perbesar chartnya. Hari ini adalah Jumat. Kalau kita lihat IHSG sebenarnya tadi sempat hampir menembus resistannya, yaitu di 6.200-an teman-teman. Namun demikian balik, closing kembali turun, dan turunnya ini kalau boleh saya sampaikan masih dalam range pergerakan dalam satu minggu ini teman-teman ya. Jadi di satu minggu ini kan pergerakan dia kan ada yang tertingginya dia sampai di kisaran 6160. Hari ini sebenarnya lebih tinggi dari itu karena nyampe di 6161 ya, 6161. Sebelumnya tertingginya di 6144 ya. Terus di tanggal berapa ya, sekitar tanggal 23 itu kan sempat 6168, tapi hari ini nggak berhasil sentuh di situ. Hari ini closingnya adalah dia berada di bawah itu sekitar 1 2 3 4 5 6 7 candle terakhir. 6 candle terakhir dia tepat berada di bawahnya, di bagian support lah, seperti support dari 6 candle terakhir. Kalau kita lihat di sini ada satu garis di sekitar 6060. Itu adalah support. Berikutnya supportnya ada di 6025 teman-teman ya. Saya akan langsung lanjutkan ke saham. Saya lanjutkan dulu saham yang kemarin saya analisa teman-teman ya. Ini kan hari libur jadi cukup banyak waktu saya bisa membuat video. Sementara saya akan mengulas dulu saham-saham yang kemarin. Ya, teman-teman, yang pertama adalah agro. Agro seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa agro ini perlu terkoreksi karena boleh dibilang dia naiknya udah kencang sekali. Pasti ada saja yang berharap ini turun untuk bisa nambah barang, ataupun ada juga yang ingin merealisasikan profitnya seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar yang udah saya bikin dari sekitar 1860 sampai 2920 agro hari terakhir kemarin terkoreksi sampai 23 retracement seperti yang sudah saya gambarkan di sini teman-teman. Yaitu di 23 retracement itu di 2674 dan kemudian hari ini closingnya di bawah 38 retracement. Kalau ngelihat seperti ini, ada kemungkinan agro ini bisa terkoreksi sampai 61,8 retracement teman-teman di 2275. Tapi ini adalah satu kemungkinan saja karena kalau kita lihat di 50 retracement di sini, ini tidak ada tidak ada demand yang lebih banyak. Demand justru yang lebih banyak menurut saya ada di kisaran 2200 sampai 2280-an. Di area sini teman-teman, di area yang saya beri kotak ini, coba saya beri warna kuning ya pokoknya perkiraannya di sekitar 61,8 retracement teman-teman. Karena kalau kita lihat tutupan dari agro hari ini adalah dia di bawah retracement 38 seperti itu teman-teman. Kita coba lihat volumenya. Volume penjualan sih tidak terlalu besar teman-teman ya, hanya lebih besar dari rata saja. Oke, seperti itu.
Baik teman-teman, berikutnya adalah BRIS. BRIS ini sama juga dengan agro, terkoreksi ya teman-teman, terkoreksi. Koreksinya sudah sampai berapa kira-kira? Oke teman-teman, perhatikan yang warna biru ya. Yang warna biru saya bikin bahwa dalam tren naik ini teman-teman, tren naik ini titik support dari kenaikan BRIS ini ada di 2560 atau 2590 atau 2600 di sini teman-teman. Ini belum kecapai ya. Saya hanya bikinkan dulu adalah di 2600 di 23 retracement, kemudian di 38-nya itu ada di 2430 dan 50%-nya adalah di 2300 teman-teman. Jadi perhatikan 2300 itu 50%-nya, kemudian 2430 itu 38% dan 2580 itu di 23%. Apakah BRIS ini akan terkoreksi ke 23, 38 atau 50? Ini sudah saya informasikan teman-teman, perhatikan saja karena hari ini juga hari Jumat teman-teman ya, dan kenaikan BRIS ini boleh dibilang juga udah kenceng ya. Maksudnya koreksi sebentar naik seperti itu. Dan memang dalam berapa hari ini ya, sejak dia tembus resistan 23 ini boleh dibilang dia belum konsolidasi. Setidaknya harusnya hari ini dia konsolidasi dulu di high-nya di sekitar 2850-an ya. Sebelum dia lanjut, dia lebih baik terkonsolidasi. Di sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa garis ini adalah satu garis yang merupakan resistan penting dari BRIS. Oke teman-teman, berikutnya adalah SAME. SAME saya masih ada barang ini, tapi saya udah take profit ya teman-teman, karena kemarin udah take profit karena candlenya adalah doji. Saya udah barang-barang yang saya beli berapa hari yang lalu udah saya take profit karena doji, dan hari ini turun. Jadi kalau untuk SAME ini ya mungkin saya akan tertarik lagi kalau kisarannya di koreksi di 50 sampai di 61. Jadi kisarannya mungkin di 620. Ya kisaran 620 nggak kecapai teman-teman ya kemarin, karena low-nya kemarin adalah di sekitar 640. Jadi saya akan perhatikan sampai di 640 sampai 680 ya teman-teman. Sampai 6 di sini 640 sampai 660. Ini hampir aja ya teman-teman ya. Hampir kecapai. Tapi kalau dilihat sih support yang cukup kuat dia ada di 50 ya. 50 tuh 660 ya. Sedikit lagi teman-teman, apakah jebol di retracement 50-nya? Karena kalau terkoreksi dia sudah lebih dari area yang saya bikin ini, jadi sudah tidak bagus lagi pergerakannya, karena dia akan kembali lagi ke konsolidasi yang bagian bawah itu teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah PNBS. PNBS seperti yang saya sampaikan, dia harganya benar-benar nurut sekarang, masuk ke dalam ini ya, masuk ke atas support ya. Ini adalah support yang mana ini adalah supportnya berbentuk ascending seperti itu, ascending. Jadi ketika dia kemarin overshoot turun dan sekarang masuk lagi dan membentuk tertinggi, apa ya istilahnya, bukan tertinggi tetapi dia harganya mencapai titik yang lebih tinggi walaupun closingnya hari ini masih turun lagi seperti itu. Namun ini sebenarnya membuktikan bahwa untuk PNBS ini pergerakannya nurut dengan jalur yang sudah ada ya teman-teman. Untuk PNBS tadi itu sempat menembus resistan di 153 yaitu di 61, turun lagi ke 50, 38 dan closingnya sih di 38 ya teman-teman. 38 ini adalah resistan sebelumnya. Jadi tren turun ini. Jadi tren turun dari ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Tren turun ini dia kan kemarin sudah mantul di 23, 38, 50 tadi, dan kemarin kemudian 61 adalah tadi, dan closingnya adalah di 38. Kisarannya di 147. Jadi untuk supportnya ada di 147, resistan di 150, kemudian ada di 153. Ini pendek, resistannya pendek karena tren yang saya analisa adalah hanya tren pendek ini teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya BGTG. Ini di gambar saya bahwa BGTG itu kemarin mantul sampai area kuning ini adalah 23 retracement. Jadi dalam tren kenaikan dia untuk BGTG ini dari sini teman-teman ke atas, dia terkoreksi sampai
23 ya, yang kuning, terus kemarin bertahan di situ dan hari ini mantul dari situ teman-teman, hampir tembus high-nya lagi. Jadi untuk support ya teman-teman masih di 250 dan resistannya masih, resistan candle ada di 276 dan 290. Oke teman-teman, berikutnya BABP. BABP ini sebenarnya kemarin udah cukup bagus ya pergerakannya, namun dalam 4 hari ini dari tren yang saya tarik dari swing low ini ke swing high, dia terkoreksi. Sekarang koreksinya dia udah di bawah 23. Sebenarnya tadi sempat naik teman-teman, namun belum berhasil. Jadi sekarang 364 masih menjadi resistan, supportnya masih sama dengan kemarin 345 ya teman-teman. Kemungkinan Anda bisa terkoreksi sampai 38 sampai 50. Oke teman-teman, berikutnya BNBA sama. BNBA juga hari ini terkoreksi, ngikuti juga saham-saham yang lain ikut terkoreksi ya teman-teman. Sebenarnya secara tren udah mulai bagus, jadi dia setelah tembus di 1650 sempat konsolidasi sebentar dengan bentuk ini ya, ascending triangle, kemarin jebol, namun sayangnya hari ini dia belum berhasil closing di atas resistan 1650 kemarin yang sudah dijebol. Sehingga untuk support dia kembali digunakan di 1560 atau di 76 retracement resistannya. Ya, sebelumnya menjadi resistan berhasil ditembus, sekarang supportnya ada di 1560 di 76 retracement dan resistannya ya pasti di 100-nya atau di 1650. Oke teman-teman, untuk BFIN hari ini terkoreksi ya. BFIN ini dalam tren turun ini dia udah mantul sampai 23, 38, 50, 61, 78. Namun demikian hari ini terkoreksi dia. Hari ini terkoreksi. Oke, kita akan lihat koreksinya dia di berapa. Koreksi dia saat ini di 38, di 223. Maksud saya di 23 retracement teman-teman ya. Ada kemungkinan juga dia bisa terkoreksi sampai 38. 38 retracement itu ada di 917 dan 50%-nya. 50%-nya itu ada di 893. Teman-teman perhatikan titik itu ya. Karena di sini juga ada sekumpulan candle yang saya rasa bisa menjadi demand yang paling kuat dari BFIN. Oke, selanjutnya teman-teman adalah ESA. ESA ini sebenarnya membuktikan bahwa seperti yang saya sampaikan, yang naik tidak naik terus, pasti ada koreksi. Dan hari ini untuk ESA, kemarin kan terkoreksi sampai 23, hari ini 38. Sehingga karena dia terkoreksi sampai 38 dan closingnya adalah dengan bentuk Marubozu Black seperti itu, maka ada kemungkinan dia akan sampai ke kisaran 416 teman-teman di sini. Jadi 416 ini adalah kemungkinan dia akan terkoreksi, target koreksinya dia di situ. Itu adalah untuk ESA. Oke teman-teman, ini adalah ERA dalam tren turun teman-teman. Tren turun ini dia sudah mantul ke 23, 38, 50, 61, hampir 78, 76. Namun demikian dia terkoreksi teman-teman. Ini koreksi ini kemarin sudah terbentuk swing high. Saya geser dulu Fibonya, jadi saya akan cari koreksinya. Ya teman-teman, di sini kira-kira yang ini saya coba geser. Jadi di dalam tren naik yang ini, naik dari yang merah bawah ini sampai di sini teman-teman. Untuk ERA ini dia terkoreksi kemarin sampai 23, hari ini sampai ke 38. Dan di 38 dia mantul teman-teman. Jadi dia kembali lagi ke 23. Ini barang memang sebenarnya bagus sekali untuk pergerakannya ya teman-teman. Kemarin sempat sempit pergerakannya. Jadi saya nggak lagi sering trading seperti itu untuk ERA. Tapi kalau saya lihat nih, sejak dia di 550 sampai titik sekarang nih, pergerakannya menarik sekali untuk day trading. Seperti saat ini kalau kita lihat di 630, dia closingnya di 660. Itu lumayan teman-teman ya. Kalau bagi yang suka scalping seperti itu, atau kalau saya sih nggak scalping kalau di ERA, biasanya sih pegang 2-3 hari seperti itu. Ini walaupun terkoreksi sampai 38 retracement sebagai supportnya juga, tapi dia
berhasil tutup di atas 23. Ya menurut saya sih sebenarnya dia konsolidasi aja ya. Mungkin ada orang yang mau tuker barang atau mau lepas barang dulu ya. Karena kalau kita lihat di sini di area kuning ini banyak yang mungkin masih pegang di situ dan ketika harganya mendekati area kuning itu, saya keluar dulu lah seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya Akra. Akra so far kalau ngelihat gambar seperti ini dia masih bertahan di mendekati resist yang dia bentuk 3 hari ini teman-teman. Nah resist ini kalau saya lihat dari tarikan saya kemarin ini belum ada koreksi yang signifikan. Jadi saya masih menggunakan Fibo yang merah. Fibo yang merah ya teman-teman. Jadi Fibo yang merah itu adalah Fibo turun. Dalam turun ini dia udah naik kan, ada retracement-nya ada di 23, yang ini yang merah perhatikan. Resistan 23, 38, 50, 61, 76. Jadi sekarang itu dia konsolidasi di 76. Dengan target resistan dia ada di 3780 atau di 100-nya. Nanti kalau misalkan tembus dari situ saya akan update untuk target kenaikan dari Akra ya teman-teman. Bagus, ini barang bagus. Oke teman-teman, Antam, apa yang bisa saya sampaikan ya, dia masih konsolidasi saja di area situ, ya teman-teman. Dia tidak kuat di atas ini ya, di atas sebelumnya support ya di 2560, karena closingnya dari Antam ini adalah di 2520. Jadi untuk support berikutnya itu ya ambil aja yang kemarin-kemarin di 2490, 2490 teman-teman ya, 2490 cukup penting untuk Antam ini. Saya lihat tidak ada ini ya, tidak ada tekanan jual yang berlebihan untuk Antam ini. Oke teman-teman, kemudian Inco. Nah Inco ini justru dia naik ya teman-teman. Supportnya dia kan kemarin ada di 525275. Hari ini closingnya adalah di 5280 supportnya. Kemudian resistnya dia kan masih di 560, 5600. Hari ini closingnya di 5500. Ini bagus sih teman-teman ya. Jadi ini masih konsolidasi dan dia ada resistan penting di 5600 untuk Inco. Untuk Tins juga bagus teman-teman ya. Jadi kemarin kan Tins itu kalau secara pergerakan dia kemarin paling overshoot, paling jauh turunnya. Namun setelah dia turun nyentuh di 50 retracement, hanya dari tren ini aja teman-teman ya, dari tren naik ini saya tarik koreksinya dia ketemu di 50 terus dia mudah mantul ke 23. Bagus sih, pergerakannya bagus ya, udah di 23. Beda dengan Antam yang tadi ya, Antam seperti ini, walaupun nggak terkoreksi dalam tapi juga tidak ada turun dalam juga, jadi males untuk positioning. Kalau kayak tin ini kan volatilitasnya lebih tinggi ya, jadi ketika dia turun lebih dalam justru minat orang untuk masuk lebih banyak di tins. Nah seperti halnya MDKA teman-teman, juga MDKA ini sebenarnya juga lebar ya pergerakannya seperti ini. Jadi ketika dia sampai di bawah yang cukup kuat saya rasa supportnya, dia mantul resistan 23 38 kemarin kemarin pas ya di 38, sehingga 38 menjadi ini menjadi supportnya yaitu di 2975. Namun demikian hari ini kembali lagi ke situ saya rasa. Walaupun pergerakan daily hari ini sempat sampai resistan 50 dan hampir 60. Ya mungkin Jumat orang malas positioning ya. Dan ini juga sudah mendekati puncak teman-teman. Biasanya sih pergerakan kalau bisa di atas 50 lanjut, tapi kalau ini 38 aja dia masih menjadi support lagi. AGI sebenarnya secara pergerakan bagus ya. Cuman ini kalau saya lihat dia konsolidasi di sekitar 1800. 1800. Kenaikannya seperti gigi gergaji, teman-teman. Jadi untuk saat ini kan dia ini ya di support ya, yang resistan ditembus sedikit jadi support ya di 1792. 1792 ya. Target berikutnya kan ada the next-nya ada di 2000-an. 2100. Oh, target berikutnya di 1830. Kemudian high-nya di 2100. Oke teman-teman, IRA yang saya bilang kemarin dia lebih bagus. Saat ini
masih on track aja dalam kenaikannya, cuman terkoreksi sedikit saja dan masih dalam area yang saya beri garis ini. Jadi saya anggap dia masih berada di support ya, support dari area yang saya beri garis ini. Resistan berikutnya ada di 2506, di 2060 dan 2270. Untuk ITMG, teman-teman masih on track, dia masih bisa bertahan di atas garis yang saya bikin di target pertamanya dia di 16.678. Dia ketemu resistan ini, resistan uptrend price channel dan dia mantul. Kalau untuk koreksi ya kemungkinan dia kan ada di target sebelumnya yaitu di 1667. Kemudian mid bandnya ya perkiraannya kalau lihat candle aja ya itu di mid bandnya itu sekitar di 16.000. Itu ya di sini ya 16.000. Oke teman-teman, untuk PTBA saya katakan masih terkonsolidasi dalam satu blok ini. Blok yang saya buat ini yaitu itu kisarannya adalah di resistan, sebelumnya menjadi resistan di 50 retracement dan 61. Jadi kan dia tren turun ini, nolnya di bawah, dia naik ke atas ya, resistannya dari 23, 38, 50, 61, 76, terus kemudian dia turun. Oke, kemudian Adaro ini sebenarnya hari ini bagus pergerakannya. Dalam tren turun ini Adaro dia ketemu resistan 23, 38, 50. Hari ini hampir tembus ke situ. Namun demikian closing lagi sehingga masih menggunakan support di 1330 atau di 38 retracement. Resistan berikutnya tetap sama ya teman-teman di 50, perhatikan 50 retracement atau di 1380. Oke teman-teman, untuk Harum kembali mencari support di 5660 yaitu di retracement 61. Retracement 61. Sebelumnya dia kan menjadi resistan, berhasil ditembus sekitar seminggu lalu. Namun sekarang karena nggak kuat, dia mencari lagi support di situ. Walaupun sebenarnya hari ini Harum bagus sekali. Banyak sebenarnya hari ini saham yang pergerakannya bagus, namun closingnya yang jelek. Apakah itu karena hari Jumat atau apa ya? Kita tunggu hari Senin saja teman-teman. Berikutnya SCMA teman-teman, masih on track. Dia mantul tadi kan sempat terkoreksi sampai 2150 di 23-nya. Namun closingnya sama dengan 3 hari yang lalu ya. Jadi ini masih support masih di 2150, resistan 2383. Ini juga berikutnya adalah Indosat teman-teman. Indosat saat ini tidak berhasil naik di resistan 23 yang saya beri garis ini. Sehingga untuk support candle dia ada di 58. Support Fibonacci paling rendahnya, swing low-nya ada di 5677. Baik teman-teman, my friend atau friend ya. Trend is my friend ini yang kemarin. Hari ini bagus ya, bisa naik lagi tembus naiknya. Target friend berikutnya adalah di 161. Untuk supportnya di berapa? Di 140. Target berikutnya di 161. Biarkan dia on track berjalan. Sudah saya bahas kemarin ya teman-teman. Volume hari ini lebih tinggi di atas rata-rata, tapi masih lebih rendah dari kemarin ya teman-teman. Oke, indikatornya oke, MACD oke, tinggal momentumnya sekarang di 34. Kalau misalkan friend momentumnya bisa di atas 100, saya yakin dia akan ngegas kenceng. Tentu momentum itu didorong karena adanya volume teman-teman ya, volume. Kalau volume dia seperti yang di sini, ada kemungkinan dia akan lebih kenceng lagi bergerak. Oke teman-teman, berikutnya adalah Telkom. Seperti ini, Telkom masih konsolidasi di kotak yang saya bikin. Ini dari atas adalah swing high, swing low, turun. Dalam tren turunnya ini kan dia naik, sekarang terkonsolidasi di 38. Sehingga untuk support masih di 3215, resistan tadi udah dites di 3287.
XL teman-teman, di luar dugaan hari ini melejit kenceng, melahap dua resistan ya teman-teman, 1, 2, 3, hampir 3 resistan. Jadi opening gap up dari 2550 sampai 2690. Ini bagus pergerakannya ya. Memang tidak diduga ini, dan cukup volatil juga kalau teman-teman perhatikan. Candlenya kadang loncat-loncat seperti itu. Untuk supportnya teman-teman ada di 2630, resistan ada di 2697. Oke teman-teman, berikutnya adalah MPPA. Dalam konsolidasi dia untuk MPPA ini, dalam konsolidasinya ini sudah mulai ada penguatan. Jadi dalam tren naik ini kan dia terkoreksi sampai 538 teman-teman ya. Terkoreksi sampai 38 retracement, masih wajar sih koreksinya. Kalau dari tren ini ya, dari tren bawah ini sampai atas dia terkoreksi di 38. Dan di sini sebenarnya kan ada yang jaga nih. Ini ada demand juga, tapi di sini dia cukup kuat. Ada sekumpulan candle di sini, ada demand ya, sehingga cukup kuat dan bentuknya juga higher, low-nya higher. Jadi candle hari ini juga sebenarnya mengkonfirmasi dari candle yang kemarin. Candle yang kemarin sendiri udah keluar sinyal ini ya sebenarnya, sinyal turning golden cross MA35. Yang ini nggak kelihatan, yang panah merah di dalamnya ini golden cross MA35 itu sebenarnya pertanda bahwa ini ada penguatan. Nah seperti ini ya, kemarin golden cross dan hari ini hammer, namun belum berhasil menembus atau naik di atas 954. Itu adalah resistan candle yang dibentuk dalam 5 hari. Kalau berhasil di situ, maka itu akan menjadi support di 950 dan resistannya ada di 1030. Saya kembalikan lagi teman-teman. Oke teman-teman, multipolar seperti di semboyan saya, yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Jadi kalau lihat barang naik, teman-teman nggak usah FOMO, langsung aja tarik Fibonya ketika sudah ada swing high. Untuk kita cari resistan, maksud saya supportnya di 23, 38, 50 seperti itu. Seperti ini juga kan, kalau di multipolar nih dalam kenaikannya saya tarik Fibonya. Ketika dia sudah membentuk swing high di sini, ada 23, terkoreksi 23 ya, 38, 50, 61, 76. Kemarin saya sampaikan, ketika suatu koreksi sudah melebihi 50%, maka teman-teman wajib perhatikan price actionnya. Kemarin masih shooting star, tiba-tiba hari ini nyelup ke dalam hampir sampai yang batas bawah ini. Saya antri di situ, terpaksa saya hajar kanan di multipolar. Melihat dia bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya Fibonacci yang saya bikin seperti ini. Ini peta yang perlu teman-teman catat kalau teman-teman tertarik ke multipolar. Dicatat dulu Fibonacci-nya. Terus besok pada saat eksekusinya kita gunakan ya chart dan juga kita gunakan running trade. Ini maksudnya bid over. Oh, bid overnya makan kanan terus. Dilihat tick chartnya, dilihat candlenya. Oh, kok bentuk hammer? Oh, sikat aja deh seperti itu. Jadi kan ada yang nanya juga tuh, gimana Pak multiple Fibonacci itu bisa dipakai untuk fast trade enggak? Fibonacci itu adalah pedoman teman-teman untuk support resistnya. Kalau fast trade-nya, eksekusinya, yaitu ngelihat chart yang real. Karena chart real itu kan kita bisa ngelihat, oh ini terjadi hammer enggak? Sama ditambah dengan tape reading, bid over. Oh makan kanan, di over makan terus, di overnya makan terus, habis dibabat overnya pindah ke bid seperti itu. Oke, ini barang bagus. Saya beli lagi tadi. Untuk supportnya ada di 526, resistnya di 580. Semoga hari Senin kondisinya bagus dan dia akan naik ke atas 580 teman-teman ya. MLPT teman-teman. MLPT kan dalam kenaikannya ini ya dia terkoreksi kemarin sampai ke 50 yang kuning overshoot sedikit, terus dia naik hampir tembus high-nya lagi di atas 23.
Dan hari ini terkoreksi lagi. Hari ini terkoreksi lagi. Nah, kalau kita lihat nih, dalam tren dia naik ini, koreksi dia ini enggak. Saya geser dulu. Nah, dia kan sudah naik tuh. Dari swing, sekarang kan ada swing high ke swing low di sini. Nah, ini tren turun. Tren turun kan kita mencari resistannya. Kita coba cari resistannya. Oh, ternyata dia kemarin itu ketemu 76. Terus nggak kuat ke 78, ke 50. Kemarin itu dia terkoreksi kembali ke 38. Di 38 dia hari ini mencoba menembus resistan 50, tetapi nggak kuat, sehingga sekarang dia kembali lagi mencari support di bawahnya, yaitu di 38 atau di 4150. 4150. Ini kalau kita mencari resistannya. Resistannya ya. Kalau misalkan sekarang kita ukur kenaikan ini dari swing low ini ke swing high ini, koreksi dia di sini nih sekarang di berapa? Sekarang dia terkoreksi di 50. Sebenarnya wajar ya dalam kenaikan ini. Multipolar teknologi terkoreksi di 50 ya. Terkoreksi di 50. Tadi udah hampir naik lagi ke 38, namun demikian dia turun lagi. Jadi untuk support ada di 4150, resistan ada di 4393. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk multipolar. Oke, kemudian LPPF teman-teman. LPPF saya sampaikan kemarin ada sinyal bagus. Karena 3 hari yang lalu ada doji dibalas dengan bullish. Namun demikian hari ini dibalas lagi dengan shooting star. Nah, apakah ini pertanda bahwa dia akan turun lebih rendah? Belum tentu. Karena hari ini Jumat, jadi Senin mesti harus kita perhatikan teman-teman ya. Dia bahkan nyentuh ke sini aja belum. Masih ke 2-3 retracement sebagai resistan aja belum. Kalau kita lihat ini juga cukup alot teman-teman ya, karena di sini juga di area sini ini kan, nah di sini juga banyak nih resistan di sini. Jadi memang area dia sekarang ini di 23 ini adalah resistan, dan dia naiknya aja belum apa-apa ya, naiknya aja belum kenceng. Jadi mesti ya dilihat dari Senin, turunnya juga udah dalam. Kalau lumayan lah, kalau ngegas ya lumayan juga jaraknya. Dari 2700 ke 1700, udah 1000 turunnya. Oke teman-teman, warning saya yang kemarin untuk TKIM, breakdown teman-teman ya. Breakdown. Jadi resist yang kemarin saya bikin di sini double bottom ditembus. Jadi hati-hati aja untuk TKIM, INKP juga sama. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Karena hari libur nanti akan saya bikin juga untuk analisa-analisa yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya.